Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman podcast Kecapi Bersuara. Kita harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan pastinya semuanya tanpa ada hambatan suatu apapun untuk semua urusannya. Oke teman-teman podcast Kecapi Bersuara, untuk siang hari ini lagi-lagi ya. Kita beri tepuk tangan buat applause dulu buat tamu kita yang luar biasa siang ini ya. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Arwawan MSI. Selamat datang, selamat siang Pak Andi. Terima kasih. Wah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Wah, ingat tadi dari awal saya sudah diingatkan jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Luar biasa slogan dari beliau ini ya. Pak Andi, punten nih sudah ganggu waktunya Pak Andi ya. Pastinya dengan tanggung jawab dari Pak Andi sendiri, pastikan kesibukannya untuk apalagi di Dukcapil ini kan pasti sangat-sangat padat, tapi bisa meluangkan waktunya hadir di Kecapi Bersuara. Pak Andi, perkenalkan, ini Kecapi Bersuara, Kampung Setara, Ramah Anak dan Berdaya. Lengkap ya. Ini inovasi terbaru dari Pak Lurah Wawan. Dengan tujuan mungkin seperti yang sudah kita bilang bahwasanya kita bisa share, memberikan informasi apapun yang ada, termasuk mungkin pada kali ini mungkin nanti hubungannya nih dengan Pak narasumber Pak Andi tentang catatan kependudukan sipil di Kota Cirebon. Jadi Pak Kadis, punten nih, langsung saja. Kalau kita mendengar kata Dukcapil nih Pak Andi ya, di benak sebagian warga mungkin bayangannya kan adalah antrian panjang dan berkas yang menumpuk Pak Andi ya. Tapi kan kita juga update informasi juga ini Pak Andi di kepemimpinan Pak Andi ini nih, inovasi di Dukcapil sendiri sangat gencar ini. Benar gitu? Iya, yang saya dapat informasinya. Makanya kita harus dicek langsung biar menjadi informasi masyarakat juga, Pak. Pak Andi, boleh cerita sedikit nggak Pak? Kalau wajah pelayanan Dukcapil Kota Cirebon untuk saat itu gimana Pak? Punten ini Pak. Oke, terima kasih Mas Aji ya. Pak Andi. Dan tentunya juga saya terima kasih juga kepada Pak Lurah. Ini adinda saya nih. Wah, luar biasa. Adinda saya dari dulu saya pantau terus bagaimana gerakannya beliau nih. Waktu di Derajat juga menciptakan bagaimana keamanan CCTV dipasang di mana-mana Mas. Betul. Apa yang saya impikan dulu itu terwujudnya di Mas Wawan ya, Pak Lurah. Kemudian kenapa saya pengen cepet? Kemarin lihat Pak Dan Ramil sudah podcast. Saya iri Mas Haji. Pak Lurah ini saya harus menyampaikan juga. Kenapa nggak saya duluan gitu loh? Nah, itu kan gini. Saya itu pernah ya berpikir sebuah kegiatan ya Mas. SKPD atau apapun kegiatannya organisasi, kalau kita tidak menyampaikan setiap kerja kepada masyarakat, bagaimana masyarakat mau tahu, gitu loh, ya kan? Betul sekali itu. Apalagi sekarang di zaman era digital seperti ini, ya, saya juga ingin ada setiap SKPD itu menyuarakan informasinya. Apalagi Pak Lurah, ya, itu ada di tengah-tengah masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan setiap langkahnya. Betul. Setuju ya? Betul, setuju Pak, itu setuju. Ya. Nah, saya apresiasi lah tentunya dengan munculnya podcast Kelurahan Kecapi yang dikemas Kecapi Bersuara. Kampung Setara. Dulu ya. Nah, sebelumnya saya ingin ya ikut-ikutan yang lain lah. Pantun dulu. Oke, oh iya. Jangan lupa bilang cakep. Ya. Air sungai mengalir tenang. Cakep. Perahu kecil berlayar perlahan. Cakep. Podcast Kecapi hadir membawa terang. Cakep. Menjadi jembatan informasi dan pelayanan. Luar biasa. Mantap. Ini harus dong. Ini Andi, punten. Ini tamu pertama yang ngeluarin pantun di Kecapi Bersuara. Luar biasa. Harus yang pertama. Saya bilang Kecapi harus pertama. Luar biasa ini Pak Andi. Karena begini prinsip Mas ya, prinsip harus dimulai Mas. Betul. Kalau cuma angan-angan aja, cita-cita aja atau gagasan aja tanpa dimulai kapan? Betul. Gitu. Makanya kemarin ketika Pak Lurah mengumpulkan kita semua Pak, dengan semua keterbatasan yang ada, ayo tetap kita coba sambil berjalan begitu. Kalau betul kata Pak Andi, kalau kita nunggu semuanya lengkap pasti prosesnya lama Pak. Dengan berjalan ini, alhamdulillah Pak Andi Kecapi Bersuara ya sudah sampai berarti beberapa episode inilah seperti itu.
Tapi nantinya Enggak. pasti kita juga butuh masukan Betul, dari Mas. pihak manapun, Iya. termasuk dari Pak Andi. Iya, orang sukses kan juga berangkat dari kecil, Mas. Dari Ya, dari nol. Jenderal berangkat dari kopral pendidikan ya, dulu. pendidikan Iya. gitu ya. Dikerjain dulu sama kopral, dikerjain dulu sama bintara, baru jadi perwira. Perwira juga dari letnan 2 dulu. Betul, Ujung-ujung jadi jenderal. Amin, Makanya saya amin. berangkat Kita podcast bersuara ini. semoga semakin ke atas ya. Oke, semangat ya teman-teman Oke, ya. semangat. Titip itu saja. Oke, Pak Kadis, berarti Saya untuk balik yang lagi tadi, kepada ya. tema tadi. Apa tadi temanya? Saya lupa tadi. Gambaran Ya. Dukcapil Kota Cirebon ini sekarang untuk era sekarang saat-saat ini, Pak. Sebenarnya kalau saya boleh sampaikan, dulu-dulu itu sudah dilaksanakan, Mas. Betul. Ya. Zaman dulu pun sudah dilaksanakan. Bahkan dengan Pak Wawan ini dari kecil saya tahu Pak Wawan ada di KONI dan sebagainya. Bahkan perjalanan pemerintahan itu saya udah hafal banget, ya. Tetapi ada sisi-sisi lain yang harus saya sampaikan bahwa kenapa sih ibaratnya setelah berjalan tidak mau melihat ke belakang? Betul. Ya kan perjalanan itu harus lihat loh, Mas. Ya. Sejarah itu jangan sekali-kali ditinggal. Jas merah. Begitu. Wah, itu sudah. Jas merah, jangan Itu lupakan sudah. sejarah. Iya. gitu ya. Karena bagaimanapun Cirebon ini kota wali. Cirebon ini kota lama, Betul. ya kan? Banyak yang digali. Nah, terkait pelayanan admindo kami di Sukcapil Kota Cirebon, saya nggak muluk-muluk. Angan-angan saya cuma satu, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Kemudian masyarakat keluar dari kantor saya itu dengan ceria, bahagia, cuma itu. Ya, itu dulu. Itu sudah cukup, sangat cukup, Pak. Ya. Itu betul. Nah, kemudian kami berpikir untuk bisa mereka bahagia itu apa, Mas? Ya kan? Dari kita dulu. Dimulai dari kita dulu, dari diri sendiri dulu. Ibaratnya kalau ingin kita membina manusia, jadilah dulu kita ini manusia, gitu loh, Mas. Luar biasa. Ya, itu dalam banget, Mas. Dalam Untuk banget. memanusiakan orang Manusia. lain, kita harus memanusiakan diri kita sendiri, betul ya. Iya kan, betul ya, setuju Betul, ya. betul, Karena betul, bagaimanapun ada sisi-sisi lain, ada titik-titik yang kadang manusia tidak mengerti, Betul. iya kan? Kadang Kita jangan melihat di tempat-tempat yang sudah enak. Cobalah sekali-kali turun, ada di rel kereta api, di pinggir sungai, di perbatasan daerah. Betul. Itu yang harus dilihat, Mas. Iya, itu yang memang kadang kurang kita sadari bahwa itu yang paling penting sebenarnya itu ya, Pak. Iya. Perjalanan saya mungkin harus saya jelaskan. Saya tidak. Ini menarik ini, penonton. Ini kita perjalanan Pak Kadis. Perjalanan nih, Mas ya. Saya harus cerita bahwa saya ini dilahirkan walaupun lulusan saya STPDN, tapi saya lahir dari seorang prajurit, Mas. Oh iya. Dari rahimnya prajurit. Saya dididik, ya setelah STPDN itu saya masuk ke dunia militer. Ya, kecabangan saya infanteri, saya 4 tahun, walaupun 4 tahun, itu saya nggak mau ditempatkan di tempat yang enak, Mas. Saya cari tempat yang paling jauh dari Indonesia. Ya. Ini Indonesia Timur, saya di Papua. Ini agak sedikit menarik, teman-teman ya. Kalau biasanya orang pengen ditempati sesuatu yang dekat, yang menarik, bukan di daerah terpencil. Ini kalau beliau ini malah pengen yang jauh gitu ya. Ya, oh betul, luar biasa, luar biasa. Mundur dulu nih, Mas. Setelah saya lulus SD, saya masuk SMP. Saya bisa saja masuk SMP negeri, Mas. Tapi saya pengen sekolah yang kumpulannya anak-anak yang bandel-bandel, Mas. Wah, situ. Saya sekolah di mana coba? Sekolahnya udah bubar sekarang, Mas. SMP Bakti Mulia. SMP Bakti Mulia, Kota Cirebon. SMP satunya, SMP negeri satunya tapi siang. Oh, gitu ya. Itulah. Itu berarti sekolahnya Pak Kadis dulu gitu ya. Iya, Oke ya. Kemudian untuk SLTA-nya, Pak? SLTA-nya ini depan. SMA 3. SMA 3. Oh, SMA 3. Paling jauh. Saya cari rumah saya di Tangkil sana ujung. Oh, berarti jauh ya, Pak? Dari Tangkil ke sini ya. Karena saya ingin merasakan kali perjalanan dari rumah ke sekolah itu. Dari dulu saya punya satu angan-angan di perjalanan pengen lihat. Oke. Berarti punten ini tadi karena bicara tentang SLTA, buat Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Kota Cirebon yang kebetulan ada di Kelurahan Kecapi, Pak. Di sini sosok hadir narasumber kita alumni Bapak Kadis Dukcapil kita, alumni SMA Negeri 3. Tepuk tangan buat SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Luar biasa hasilnya ini jadi seperti ini Bapak Kadis. Mudah-mudahan harus mengangkat, Mas Haji. Betul. Bagaimanapun hari ini saya jadi kepala dinas ya. Itu tentunya saya kan berangkat dari SD. Betul. Tentunya yang saya hormati, paling saya hormati lah guru SD. Guru SD. Guru SD. Karena guru SD itu pertama mencetak benar-benar dari kecil, Mas.
Jadi Kalau SMP SMA sih nggak melanjutkan aja. Jadi memang berarti kita simpulkan Pak, bahwasanya jasa benar-benar para guru-guru Iya, SD, SLTP, iya, SLTA itu adalah sangat besar Pak. iya betul. Kalau mungkin banyak seorang yang kita tahu, guru adalah pahlawan tanpa dada. Iya. Tepuk tangan buat para seluruh guru di Indonesia. Guru, ini saya angkat guru. Oke, Pak Kadis Ya. ya, kalau tadi kan sudah diceritakan gambarannya ya. Nah, itu sangat menarik sebenarnya Pak Kadis. Kemudian untuk sekarang yang untuk serba era digital nih Pak, Ya. kan hampir semuanya pada pegang gadget, handphone, bahkan Hmm. konten-konten aplikasi sekarang sangat banyak Pak. Pak, untuk di Dukcapil Kota Cirebon nih, untuk KTP digital di kota sendiri Pak Kadis, itu untuk dengan era digital ini untuk pengurusan KTP ataupun KK itu bisa diceritakan, bisa diterapkannya gimana Pak? Karena setahu saya nih Pak, setahu saya kan sekarang untuk pengurusan KTP, KK, akte apapun itu, kartu hidup anak juga kan kita nggak terima berkasnya itu ya Pak ya. Itu kan pakainya di email kan untuk itu kan berarti penerapan digital. Begitu ya Pak? Betul. Gimana Jadi begini, itu nanti setelah identitas kependudukan digital ini sudah 100%, semua masyarakat sudah melakukan aktivasi. Sehingga nanti ketemunya sistem yang kita jalankan pada saat pendaftaran itu tidak mesti harus datang ke kecamatan, kelurahan, mall pelayanan publik atau ke kantor dinas kependudukan. Cukup dari rumah, kebutuhannya apa Adminduk, buatkan kemudian kirim ke Pak Amir. Arah tujuannya nanti ke situ Arahnya Pak? ke sana. Luar biasa. Berarti Dan satu lagi Mas Aji, bahwa IKD ini sangat penting karena bagaimanapun IKD ini berbasis NIK. NIK Ya, maksudnya klik NIK itu semuanya data sudah muncul. sudah Sekarang cover sudah semua ya? pemerintah pusat itu sudah melakukan kerjasama dengan kami, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Dirjen di Dukcapil. Kami juga lagi berkejaran dengan bagaimana Perlinsos yang sekarang kan rame nih, desil 1, desil 5 ya kan. Kemudian dari desil 1 tiba-tiba muncul 6/10 dan sebagainya, rubah loncatan dan sebagainya. Tapi nanti setelah diberlakukannya Perlinsos itu tidak ada tawaran lagi. Sekarang PLN saja sudah mengisyaratkan 1.300 kalau nggak salah ya. Dayanya ya? Dayanya sudah tidak terdaftar. Kurang lebih itu seperti itu. ya. Kemudian yang lain juga pendidikan, kemudian pajak juga sudah mulai menggunakan NIK. Jadi berarti hampir semuanya sekarang semuanya terbasis ke basis di NIK itu ya Pak ya? Oke, termasuk cuma ada kendala Mas. Ini kan IKD tidak mudah. Kami saja target 100%. Kami tadi saja melihat di dashboard kami. Ini harus ada dashboard. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Camat juga harus punya dashboard di kantornya. Berapa sih pelayanan yang harus dilakukan? Kemudian berapa sih ibaratnya hari ini penduduk kelurahan, kecamatan, itu yang harus dilakukan Mas. Kami itu 12% untuk IKD, belum nyampe 50. Oh, begitu ya. Tapi minimal berarti kan itu progres ya Pak. Itu progres dan pastinya saya yakin untuk kedepannya pasti progres itu akan terus naik. Harus. Tepuk tangan buat mulai Mas dari sekarang, jangan tunggu besok. Oke. Itu dulu Mas Haji. Dan ini juga sebenarnya bisa kita terapkan di podcast ini Pak. Untuk dashboard itu ya. Iya. Harus perkembangannya. Pak Lurah, tolong siapkan perubahan datanya semuanya. Pak Andi, kita lanjut ke obrolan ini tentang yang paling dasar Pak. Yang ini biasanya ditemukan atau dialami oleh seluruh warga nih Pak. Yang mau kita tanya nih Pak Kadis, jujur ya, masih ada warga yang mungkin yang nanya karena kebetulan saya juga aktif di lingkungan RW saya Pak. Misalkan kalau KTP rusak ataupun hilang, itu urusan yang paling dasar itu kemana dulu sih Pak? Perlu nggak kita ke RT atau ke RW dulu? Mungkin boleh di-spill nih Pak. Alurnya itu gimana? Apa kita harus ke RT, RW, kelurahan atau ke Dukcapil langsung itu gimana? Cerita itu karena itu permasalahan paling dasar nih Pak. Jadi gini, setelah keluarnya Perpres nomor berapa 98 Pak 98 ya tahun 2019 2000 berapa gitu ya. Itu untuk surat keterangan RT RW itu sudah dikurangi Mas. Birokrasi dikurangi. Tapi bukan berarti RT RW akhirnya melepas begitu saja tentang kondisi kependudukan di wilayah, bukan itu. Bahkan tugas kami di bidang pihak ya. Kami itu ada namanya bidang administrasi kependudukan, itu membuat laporan kepada camat, lurah, kemudian lurah
kemudian share lagi kepada RT RW untuk perkembangan penduduk yang ada di RT RW. Kenapa pemerintah pusat melakukan seperti ini? Ini untuk memotong rentang birokrasi, jalurnya mempermudah, biar lebih efektif gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya punya inovasi, walaupun saya dikatakan karena tupoksi kan bukan inovasi ya Mas, tapi bagi saya untuk menyemangati teman-teman saja, kami punya program setara, sejam tanpa terasa. Ya kan? Ingat perjalanannya setara sejam tanpa terasa. Itu Pak Wali yang punya kegiatan program itu Mas barangkali Pak Wali Kota pelantikan Pak Wali Pak dan Effendi itu sama Bu Siti Farida bisikan pada saya, tolong bisa nggak untuk seperti ini? Insya Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ini buatan manusia, kita juga manusia Bu, saya bilang gitu. Berarti apa yang dicanangkan itu sangat lanjut. Kemudian perjalanannya kami juga tidak menutup telinga. Banyak hal masyarakat juga ingin ada sebuah inovasi ataupun gebrakan yang lain supaya menyemangati kami, yaitu tular 1 jam kelar. Nah, ini juga menarik Mas, menarik. Ini kata-katanya sangat-sangat bermakna ini Pak. Luar biasa. Oke, lanjut Pandi. Nah, terus gini, kita juga tidak cukup bahagia hanya sekedar slogan-slogan itu. Kebanyakan dari kita nih, para pejabat hanya sekedar melempar slogan-slogan. Saya nggak suka Mas. Jujur aja nggak suka itu. Ya, apa itu artinya ini itu. Betul. Ya, tapi bagi kami setiap kami lempar sebuah ini saya ukur sampai di mana nih indeks kepuasan masyarakat. Iya kan? Setiap orang datang kita layani dengan senyum, sapa, salam dan bertanya, mau berbuat apa? Cepat lakukan. Kemudian datang orang disabilitas, kita sodori pakai kursi roda dengan SOP standar operasi prosedur. Itu semua tersedia di Dukcapil berarti ya Pak. Luar biasa itu luar biasa. Karena saya jujur Mas Haji ditemani orang-orang luar biasa. Sama Pak Lurah juga ditemani teman-teman yang termasuk kru podcast ini orang luar biasa semua nih Pak. Harus ributnya Pak. Ya, tapi ingat ya Pak Lurah, harus ada punishment Pak Lurah ya. Pada saat melakukan pelanggaran untuk sanksinya gitu loh. Pak Itu Lurah, semangat. Pak Wawan, Pak Camat, Pak Yuki, halo. Oke. Pak Camat, halo Pak Camat. Oke, berarti itu semua memang sudah tersedia ya, fasilitas itu di Dukcapil Kota Cirebon. Luar biasa. Kami besok hari keluarga Harganas ya. Itu kita juga alhamdulillah katanya kita mendapat penghargaan juga karena salah satu sarana kami menunjang Kota Layak Anak KLA. Luar biasa. Karena kita buat juga di situ ada tempat untuk bermain anak. Sementara orang tuanya melakukan pelayanan. Di sini saya pernah datang ke kantor, memang sudah ada kayak playground anaknya gitu ya. Jadi untuk warga ya Pak yang mempunyai anak kecil, ketika memang harus mengurus pelayanan di Dukcapil, jangan khawatir, bawa saja anak-anaknya. Di sana tersedia area untuk playground bermain anak, betul ya Pak? Betul. Kalau Pak Lurah di sini, kalau Pak Lurah di sini gimana? Kalau Pak Lurah udah ada. Di sini ada namanya ruang menyusui. Nanti rencana juga akan dibuat seperti itu Pak untuk playground anak, karena masih ada area di bawah itu. Luar biasa. Harus. Di depan pelayanan itu kan masih lebar Pak. Jadi nanti rencana memang kita buat seperti itu. Biar seperti inovasi yang ada di Dukcapil Kota Cirebon. Keren. Kemudian Pak, itu kan apa yang tersedia di Dukcapil nih Pak, maksudnya untuk orang yang hadir di Dukcapil ya. Kemudian Pak, kita menanyakan untuk warga yang nggak bisa hadir ke kantor Dukcapil untuk mengurus berkas-berkas dari KTP itu, apakah bisa selain datang ke sana tetap masih bisa mengurus itu semua Pak Kadis? Kita datang ke rumah, ketok pintu. Iya dong, ya kan? Karena begini. Sebentar Pak Kadis, sebentar. Berarti jemput bola ini. Jemput bola. Piala Dunia sudah selesai. Enggak, karena jemput bola Mas. Karena punten nih Pak Kadis, bayangan saya belum kebayang nih, karena saya juga baru mendengar ada sebuah instansi pelayanan pemerintah yang melakukan jemput bola seperti itu. Iya, ada. Betul. Karena kapan mau selesai Mas? Kalau hanya sekedar nunggu di kantor. Sementara kita ini pemerintah loh. Pemerintah hadir untuk masyarakat Mas.
Bila perlu kita datang ke masyarakat. Teman-teman, ini edisi episode sore ini luar biasa Wah, ini ceritanya. luar biasa. Terus Pak, itu sudah dilakukan? Sudah. Apa baru rencana nih? Mau nanya hari ini? Boleh, boleh. Kalau boleh. mana SLB Mekar Arum wilayah siapa? Mas Wan? Yang di sini kan? Ya, Iya, masih masuk. Saya dari sana, Mas. Yang di RW 17 sana. Iya. Yang di RW 17. Iya. Mekar Arum, Pancaran Kasih, kemudian Budi Utama, SLB Al Irsad dan Al Islamiyah, kemudian Sayange, saya kunjungi, Mas. Karena apa? Mereka disabilitas. Mereka punya hak untuk punya KTP. Ini cerita ini terus terang saya agak kaget, Pak. Terkejut benar-benar. Iya. Karena tapi kalau saya berani menyampaikan karena saya melakukan gitu loh, Mas. Nah, itu. Kalau nggak berani melakukan kemudian ngomong asal aja, itu yang dikatakan penakut. Berarti Mas. punten Pak Adi, Pak Kadis ya. Berarti bisa saya informasikan ulang bahwasanya punten nih terutama untuk khusus warga Kelurahan Kecapi atau mungkin Kecamatan Harjamukti atau mungkin seluruh Kota Cirebon yang menyaksikan proses Kecapi bersama ini, untuk warga ataupun penduduk yang memang tidak bisa untuk hadir dengan alasan tertentu, rentan sakit atau apapun itu, mungkin disabilitas termasuk gitu ya, termasuk rentan jiwa, berniat untuk mengurus berkas kependudukan KTP, KK ataupun itu apapun itu, kita datang. Dari pihak Dukcapil sendiri tadi Pak Andi bilang mereka yang akan mendatangi kita ke rumah, begitu ya, ya. Jadi tidak ada hambatan. Ini adalah sebuah bentuk kemudahan pelayanan dari Dukcapil Kota Cirebon. Pak Andi, ini program ini luar biasa. Ya. Asli saya baru mendengar ini soalnya. Gini, Mas, saya harus katakan luar biasa bagi orang yang melihat. Ya. Tapi bagi kami biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, Mas. Iya, perasaan. Ya itu tadi. Prinsip kami harus memulai, Mas. Betul. Kalau sudah mulai menjadi rutinitas. Ya. Ibarat kita makan. Dulu COVID ingat nggak, Mas? Kita menggunakan masker aja kan susahnya setengah mati. Setelah dipakai karena kebutuhan, ya ini berjalan juga. Nah sama sekarang. Saya tidak hanya orang rentan sakit, kemudian bagaimana disabilitas. Mohon maaf nih, gangguan jiwa. Kita datang nih, Pak Lurah, Pak Haji. Bahkan yang lebih seru lagi, kita diludahi, ditendang, biarin aja. Itu dialami, dilakukan. Itu juga dialami seperti itu. Wah, berarti kalau nggak salah di wilayah Mas Wawan juga ada. Pernah saya ke sini, ada. Ya. Jadi ini sangat menginspirasi Pak, cerita Pak Andi. Buat tim podcast terutama saya nggak berani untuk melebar dulu. Kita akan coba ikuti cara pemikiran Pak Kadis Pandi Hermawan, bahwasanya jangan takut untuk memulai sesuatu yang ekstrim, asalkan itu untuk kebaikan pelayanan masyarakat. Luar biasa, mantap sekali Pak Andi ya. Jadi berarti punten para penonton Kecapi Bersuara sudah tidak ada alasan lagi Pak, nggak ada waktu buat urus dokumen kependudukan lagi, terus karena mungkin alasan sakit anak ini itu, karena dari Dukcapil Kota Cirebon sendiri seperti Pak Andi sampaikan tadi, Pak Kadis sudah menyediakan layanan jemput bola atau jemput ke rumah untuk proses itu semua dengan catatan seperti yang tadi disampaikan tadi. Pak Andi, ini cerita ini siang ini benar-benar membuat saya agak sedikit merinding nih Pak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak dari Kecapi Bersuara, Pak. Saya mewakili Pak Lurah, saya mewakili tim Kecapi Bersuara juga mengucapkan terima kasih sekali buat kisah cerita inspirasinya, Pak. Buat isi closing produk kita nih, Pak. Siap. Sebelum ditutup boleh Mas sedikit aja boleh. Menyemangati seluruh masyarakat. Gimana? Silakan Mangga, Pak. Kita ini menjadi warga Kota Cirebon. Kota Cirebon itu tidak luas wilayahnya, cuma 39 km persegi. Modal utamanya sudah ada. Kita ini kota wali. Kota wali. Ya. Peninggalannya pun banyak. Keraton sampai ada 3. Bahkan peguronnya lumayan banyak. Kemudian lokasinya kita dikelilingi oleh benda-benda cagar budaya. Itu dulu aja. Ya. Kemudian secara transportasi kita punya pelabuhan. Punya stasiun 2. Stasiun perujakan kemudian urat nadinya transportasi ini lumayan banyak. Jadi tidak ada alasan kita punya kebanggaan. Itu dulu ya. Kemudian ke depan
kita punya program-program yang harus didukung oleh masyarakat. Tetapi kembali bahwa untuk menciptakan masyarakat menjadi percaya kepada pemerintah, itu adalah tugas kita. Ya, birokrat nih harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Itu dulu. Itu dan harus dimulai dari sekarang. Nggak usah nunggu gitu. Saya kan juga punya Pak Lurah ini adinda saya yang saya pantau terus ya kan. Betul, Pak. Pak Wawan pada saat di derajat Pak Wawan sudah berbuat apa di sini harus lebih baik lagi. Dan terima kasih Pak Wawan sudah paham apa yang kita inginkan. Podcast menyuarakan itu sangat-sangat bagus. Ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman kru, kalaupun mohon maaf hari ini tidak ada kopi, hari ini tidak ada gorengan ya, maklumlah gitu kan. Kita sedang berjuang gitu loh. Iya kan? Tapi insya Allah kalau besok ya dengan begini ada dipotong-potong itu kemudian iklan masuk, ya lumayan juga Mas Ya, nantinya. pastinya. Ini saya tahu arahnya Oke, Pak. siap. Kemudian moto kami ya sebagai closing statement. Ya. Kami punya moto gampil. Gampil itu gampang Mas. Karena tidak ada yang susah hidup itu. Yang susah itu tidak memulai itu aja, ya kan? Yang susah tidak memulai. Gampil. Itu gampil itu bahasa kromo Ya, Injil. tapi ada singkatan Mas. Oh, gampil singkatan. Ya. Apa itu, Pak? Gampil itu gampang. Gampang. Oke. Ya. Kemudian A-nya aman. Gampang, aman. Ya, M-nya M mudah. Mudah. Nah, kemudian P-nya praktis. Dan nah ini yang berat Mas, harus ikhlas kerja di kita. Terakhir, luar biasa. Karena kita di Dukcapilnya sudah konsepnya nasional maupun sampai kepada kabupaten kota adalah di Dukcapil prima. Luar biasa. Ya. Obrolan kita teman-teman ya, podcast cukup ya kayaknya ya. Sudah, bagi saya itu sudah cukup bikin merinding Pak untuk cerita siang ini ya. Luar biasa tadi gampil tadi ya dengan nanti Pak Kadis ya. Nanti kita izin nih kita share moto dari Dukcapil gampil biar bisa menjadi wacana buat penonton juga nanti. Mas Aiti, tolong ini jangan sampai lupa gampil ini ya nanti ditampilkan moto dari Dukcapil Kota Cirebon. Teman-teman buat Dukcapil Kota Cirebon. Pak Kadis, Pak Andi, terima kasih sekali buat waktu siang hari ini. Yang kurang lebih obrolan kita paling cuma 30 menitan ini, tapi saya rasa benar-benar sangat menginspirasi kami, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi ceritakan menular ke kami nih di tim podcast Kecapi Bersuara dan pastinya untuk menular ke seluruh penonton Kecapi Bersuara yang ada. Ingat teman-teman, jangan menunggu untuk melakukan sesuatu yang baik. Kerjakan mulai, jangan tunggu hari besok atau lusa. Begitu ya Pak Andi ya? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Oke teman-teman podcast Kecapi Bersuara, itu tadi ya sekelumit tapi sangat-sangat banyak dan dalam arti makna obrolan kita dengan Pak Kadis, Pak Andi ya. Beliau adalah Pak Kadis Dukcapil Kota Cirebon. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini sekali lagi Pak Andi. Mudah-mudahan nanti next kita bisa ketemu lagi jumpa di gedung sini Pak. Pastinya akan kita coba minta jadwal dari Pak Andi lagi suatu saat ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di Kecapi Bersuara saja. Saya Aji Ajib dan beliau Pak Andi Armawan, Kadis Dukcapil Kota Cirebon pamit undur diri. Terima kasih. Kecapi bangkit bersatu membangun. Terima kasih. Terima kasih.